Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi besar Muhammad, junjungan hati Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau mengatakan, Allah berfirman, "Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Allah berfirman, katakanlah hai Muhammad, katakanlah terhadap umatmu, dengan keutamaan Allah lah, dengan karunia Allah lah, dengan kasih sayangnya, rahmatnya, dengan hal tersebut maka bergembiralah kalian. Huwa khairum mimma yajma'un, dan dengan kasih sayang rahmat Allah tersebut dan karunianya lebih baik daripada apa yang kalian kumpulkan. Di dalam ayat ini seorang mufassir Ibnu Abbas, atau dikenal oleh Abdullah ibn Abbas, beliau menafsirkan ayat tersebut, yang dimaksud dengan fadlullah, karunia Allah di situ adalah ilmu agama. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala mengatakan, katakanlah hai Muhammad terhadap umatmu, dengan karunia Allah lah, dengan rahmat Allah lah, maka bergembiralah kalian hai umat. Allah memerintahkan kepada kita untuk bergembira dengan ilmu agama yang diwariskan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bi rahmatihi, dan dengan kasih sayang rahmat Allah Subhanahu wa taala, fabidzalika falyafrahu. Ibnu Abbas beliau juga menafsirkan yang dimaksud dengan rahmatihi, rahmat Allah di sini siapa? Kata Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan rahmat Allah di sini adalah rahmatul a'zam Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud rahmat Allah di dalam ayat ini adalah junjungan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Allah taala tidak mengutus Nabi Muhammad ke permukaan bumi melainkan sebagai rahmatan lil alamin, sebagai kasih sayang bagi penghuni bumi. Semua kita mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalkan apa yang sudah kita dengar daripada Habib Shoghi. Ambil yang bisa kita ambil daripada ilmu yang kita selalu dengar setelah ba'dal asar. Sebagaimana yang kemarin kita dengar, yang hadir di pengajian Al-Afaf, datang tamu daripada Hadramaut, Al-Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus, beliau mengatakan bahwasannya menganjurkan kepada kita untuk menghidupi waktu setelah asar. Kenapa? Karena waktu setelah asar di situ terdapat waktu di mana Allah Ta'ala menurunkan rezeki berupa rezeki ma'nawi. Rezeki apa ya? Rezeki ma'nawi. Rezeki itu ada dua kata beliau. Ada rezeki hissi, rezeki yang berupa materi seperti uang, seperti rumah dan lain sebagainya. Ada rezeki berupa rezeki ma'nawi. Kalau rezeki hissi itu letaknya Allah Ta'ala turunkan setelah waktu fajar, setelah waktu subuh. Maka kita bekerja, hidupin waktu setelah subuh itu. Karena di situ Allah menurunkan rezeki berupa rezeki hissi, uang. Allah turunin di situ biar diberikan keberkahan kita hidupkan waktu-waktu setelah itu. Adapun waktu setelah asar di sini Allah Ta'ala menurunkan rezeki berupa rezeki ma'nawi. Hati kita biar hidup, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hati ini perlu yang namanya siraman-siraman rohani untuk dihidupkan. Karena hati juga bisa mati, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hati yang mati udah lagi nggak bisa berfungsi. Karena seorang penyair dia mengatakan, buat apa nasehatin itu orang-orang yang mempunyai hati yang udah beku, yang udah kayak batu, nggak bisa dinasehatin. Maka seorang penyair mengatakan, la yanfa'ul wa'ad galban gasiyan abada wa la yalinu lil wa'ad wa'idul hajar. Nggak akan bisa bermanfaat kalian menasehati orang yang punya hati yang gasi, hati yang keras, yang nggak bisa menerima nasihat. Nah itu sebabnya apa? Kita jarang itu mendapatkan rezeki berupa rezeki ma'nawi, rezeki yang Allah Ta'ala turunkan setelah waktu asar. Menerima kajian-kajian, menerima nasihat untuk mengokohkan akidah dan syariat kita Islam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata seorang penyair tadi, tidak akan bermanfaat
Nasihat yang kalian sampaikan terhadap orang yang hatinya gosi atau hatinya itu keras. Sebagaimana kalian menasihati batu. Kama wa'adta wa'idul hajar, sama seperti kalian menasihati batu, batu pindah ente kemari. Mau pindah apa enggak kira-kira? Batu pindah, enggak nurut ente dibilangin. Kira-kira pindah apa enggak? Enggak. Ya seperti itulah perumpamaan orang yang hati keras, yang enggak pernah dihidupi dengan apa? Siraman-siraman rohani ilmu agama. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berbicara dengan tema yang tadi sudah kita bahas daripada ayat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat 58. Hadirin dirahmati Allah, bahwasannya patutlah kita untuk mencari ilmu agama sebanyak-banyaknya, kemudian kita amalin. Kemudian kita Ibnu Ruslan di dalam Sahibuz Zubat, beliau mengatakan fa'amal walau bi'usyri kaz-zakati takhruj binuril ilmi min dhulmati. Amalkanlah kalian punya ilmu, meskipun apa? Meskipun sepersepuluhnya daripada ilmu tersebut. Walau bi'usyri kaz-zakati, seperti zakat kita keluarkan usyurnya. Amin. Sepersepuluhnya kita keluarkan. Kaz-zakat takhruj binuril ilmi min dhulumati. Maka akan keluar cahaya ilmu atas apa yang sudah kita amalin. Jadi al-ilmu itu bil amal. Kata seorang ulama Al-Habib Abdullah Haddad beliau mengatakan al-ilmu bil amal yazku wa bil ahwal. Ilmu itu dengan peramalan akan menjadi yazku, akan menjadi suci, akan berkembang, akan tumbuh, akan menjadi banyak dengan apa? Dengan amal. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang ilmu agama sudah kita bahas. Kemudian berbicara tentang rahmatihi, kasih sayang rahmat Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita masih berada di dalam bulan Muharram. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesampainya beliau ke kota Madinah. Ke mana? Kota Madinah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat orang-orang Yahudi sedang berpuasa. Berpuasa. Nabi Muhammad heran mendapatkan orang-orang Yahudi berpuasa serta bertanya-tanya, berpuasa buat apa ini mereka? Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya terhadap mereka semuanya. Mereka pun menjawab pertanyaan Nabi besar Muhammad SAW. Mereka menjawab, wahai Muhammad, huwa yaumun, kami berpuasa ini di sebuah hari, aghraqallahu fihi Fir'aun wa najja Musa wa nahnu nasumuhu syukran lillah. Kami, wahai Muhammad, berpuasa di hari di mana Allah Ta'ala menenggelamkan Fir'aun di hari tersebut, yaitu hari Asyura. Nabi Muhammad mendapatkan mereka orang-orang Yahudi berpuasa di tanggal 10 itu, 10 Muharram. Ditanya sama Nabi Muhammad, mereka menjelaskan, kami berpuasa di hari di mana Allah tenggelamkan itu yang namanya Fir'aun. Wa najja Musa, dan Allah menyelamatkan Nabi Musa di hari tersebut. Itu orang Yahudi. Wa nahnu nasumuhu syukran lillah, dan kami berpuasa di hari Asyura tersebut karena kami bersyukur terhadap Allah yang telah menenggelamkan Fir'aun dan menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam. Subhanallah, Yahudi aja bergembira terhadap nabinya dengan berpuasa di hari Asyura, memperbanyak berpuasa di hari Asyura, dengan agamanya, ibadah dengan agamanya. Maka bagaimana kita umat Islam? Maka Nabi Muhammad setelah mendengar ucapan mereka, Nabi Muhammad mengatakan, nahnu aula bi Musa minkum, kata Nabi Muhammad. Kami lebih berhak berpuasa karena sebab Nabi Musa alaihissalam selamat daripada kalian, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad aja ingin berpuasa karena sebab saudaranya Nabi Musa alaihi salam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari itu. Hadirin, apa yang bisa kita ambil dari sini? Mereka kaum Yahudi begitu sangat gemar untuk berpuasa di hari Asyura karena gembira terhadap selamatnya nabinya. Maka tidakkah kita boleh untuk melaksanakan acara-acara maulidan, mengadakan acara-acara salawatan karena sebab kita gembira terhadap kekasih kita Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah taala perintahkan di dalam Al-Qur'an tadi surat Yunus, dengan sebab kekasihku Muhammad maka bergembiralah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi Muhammad yang wajib bagi seluruh umat Islam untuk mengenal sosok kepribadiannya, untuk hadir di perkumpulan semacam ini, mengenal sosok jati diri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ini, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah, Nabi Muhammad punya mimbar. Mimbar Nabi Muhammad terbuat daripada pelepah pohon kurma. Pohon kurma dijadikan mimbar oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi Muhammad tidak memberikan syariat agama, hukum-hukum terkait dengan agama Islam, melainkan di mimbar tersebut. Berenjak berjalannya waktu, para sahabat kesian melihat Nabi Muhammad mimbarnya daripada pohon kurma. Sahabat buatin lagi mimbar yang baru untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mimbar yang bagus, mimbar yang luar biasa, lebih cakep daripada mimbar yang sebelumnya, yaitu pohon kurma. Dibuat oleh Nabi Muhammad, dibuat oleh para sahabat. Nabi Muhammad pun tidak lagi menyampaikan kajian-kajian ilmu agama, melainkan di mimbar yang baru. Di saat Nabi Muhammad menyampaikan kajian-kajian ilmu agama, wahyu-wahyu yang Allah Ta'ala turunkan kepadanya, Nabi Muhammad SAW di mimbar tersebut, di mimbar yang baru, terdengar suara di masjid Nabi besar Muhammad SAW tersebut, suara tangisan yang luar biasa, hadirin. Tangisan yang terdengar di seluruh penjuru masjid, suara tangisan bagaikan unta yang menangisi anaknya, bagaikan unta yang menangisi anaknya. Tangisan yang luar biasa di saat Nabi Muhammad menyampaikan kajian-kajian ilmu agama, sehingga Nabi Muhammad heran dan turun daripada mimbar tersebut, mencari tahu dari mana sumber suara ini. Dicari tahu oleh Nabi Muhammad, ternyata itu sumber suara tangisan yang menjerit itu bersumber daripada pohon kurma yang sebelumnya dijadikan mimbar dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nangis itu pohon kurma karena kenapa? Karena telah ditinggali oleh junjungan hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nangis pohon kurma, ditinggal oleh Nabi. Nabi Muhammad ajak bicara itu pohon kurma. Nabi Muhammad elus-elus bagaikan seorang ibu yang ingin mendiamkan anaknya dikala dia nangis. Allahumma salli wa sallim wa barik. Nabi Muhammad diamin itu pohon kurma. Nabi Muhammad janjikan, aku bukan meninggalkan engkau, kata Nabi Muhammad, tapi engkau akan menjadi mimbarku kelak nanti di surga. Subhanallah, dijanjikan oleh Nabi untuk menjadi mimbarnya nanti di surga. Terdiamlah itu pohon kurma. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Laulam altazimhu lam yazal hakadha ila yaumil qiyamah," kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya aku tidak mendiamkan ini pohon kurma, maka dia akan senantiasa menangis sampai tibanya hari kiamat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini pohon kurma punya hati, dia nangis. Padahal pohon kurma nggak punya hati, cuma dia bisa nangis. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita? Ini hadirin yang bisa kita ambil, tanamkan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Yang kita pengen kenalkan adalah Nabi Muhammad, Nabi yang bisa menyembuhkan bola mata di saat Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika ingin diangkat oleh Nabi menjadi pemimpin perang di medan pertempuran Khaybar. Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada sahabat untuk panggil Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Panggil Ali bin Abi Thalib. Ketika dipanggil Sayyidina Ali, matanya sedang sakit. Kata Rasulullah, panggil Ali sini. Karena Nabi SAW mengeluarkan ludah di tangannya, kemudian diusapkan itu bola mata, kemudian sembuh di saat itu juga. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi Muhammad yang di saat sahabatnya Qatadah ibn Nu'man, siapa? Qatadah ibn Nu'man di perang Uhud di saat itu, di saat dia sedang berada di medan pertempuran, bertempur dengan kufar Quraisy di saat itu bersama orang-orang kufar yang berperang melawan orang-orang Islam, Qatadah bin Nu'man kena senapan panah. Kena senapan panah. Senapan panah dari jauh
mengeker sehingga kena itu bola mata sahabat Qatadah ibn Nu'man. Antum tahu yang namanya panah kan? Kalau panjang ujungnya pasti lancip. Kira-kira sakit gak tuh kalau kena kulit kita aja? Sakit hadirin dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kena bola mata? Sahabat Qatadah ibn Nu'man terkena itu anak panah sehingga bola matanya ini jatuh kepada bergelantungan di pipinya. Hadirin dan dirahmati Allah Subhanahu. Bergelantungan, antum udah pernah lihat belum ada orang gelantungan bola matanya di pipinya? Ini Qatadah ibn Nu'man di perang Uhud, dia bola matanya bergelantungan di pipinya. Sehingga dia bingung, sahabat-sahabat dia lagi perang hadirin. Lagi perang. Akhirnya tuh sahabat-sahabat yang di sekitarnya ngasih usul, udah copotin aja itu bola mata. Uratnya itu bergantungan di sini. Copotin aja sudah. Ini lagi genting ini keadaan. Sahabat yang lainnya ngasih usulan, udah datangin aja ke Nabi SAW. Diambil itu usulan, kemudian didatang kepada junjungan hati Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang ke Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad, tidaklah ada seorang yang datang mengunjungi Nabi Muhammad kecuali Nabi Muhammad menjadi solusi bagi seluruhnya. Datang ke Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad mengambil bola matanya itu yang bergelantungan, diletakkan kembali kepada mata selanjutnya, ke mata yang keluar tersebut, matanya dimasukin lagi oleh Nabi Muhammad. Kemudian Qatadah bin Nu'man merasakan bola mata tersebut seperti halaiknya sebelumnya, bahkan lebih indah daripada sebelumnya. Allahumma salli wa sallim. Bola matanya yang tadi bergelantungan itu sembuh hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga anaknya Qatadah ibn Nu'man, dia mengatakan ketika ditanya dia, antum ini siapa? Kata anaknya Qatadah bin Nu'man, ana ibnul ladzi salat 'alal khaddi 'ainuh faruddat bikaffil Mustafa ayyuma ruddi fa'adat kama kanat li awwali amriha faya husna ma 'aini wa ya husna ma khaddi. Kata anaknya Qatadah bin Nu'man, dia mengatakan, aku adalah anak yang telah copot bola matanya, bergelantungan bola matanya di atas pipinya. Aku adalah anak yang dimana telapak tangannya Nabi besar Muhammad SAW telah meletakkan di pipinya. Ayah aku maksudnya. Fa'adat, sebab tangan tersebutlah yang menempel ke matanya, kembalilah bola mata tersebut. Fa'adat kama kanat, sebagaimana sebelumnya. Di awali amriha fa yahusna ma khaddi wa yahusna ma aini. Anaknya menyaksikan bahwasannya begitu sangat indahnya bola mata setelah dimasukkan kepada mata sebelumnya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ini Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi yang wajib kita banggakan. Ini wajib yang kita pelajarkan syariatnya. Nabi Muhammad yang kita pelajarkan ilmu yang bersumber daripada mulutnya, yang diwariskan oleh anak-anak dan cucunya, yang dikatakan yarawna an abaihim an jaddihim wa an Jibril wa an Azizil Fatiri hatta intaha sirra Rasuli musalsalan fihim ila hadzal zaman al-hadiri. Ini ilmu yang diwariskan dari ayah moyangnya, daripada ayahnya sampai kepada junjungan hati Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad daripada Sayyidina Jibril daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmatullah Subhanahu wa taala, sebagai penutup ada sebuah cerita sedikit tentang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya orang berjuang dakwah pasti ada rintangan. Orang berjuang dakwah pasti ada hantaman-hantaman yang akan didapatkan daripada rintangan tersebut. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah menggunakan segala senjata yang bisa dimiliki oleh Nabi Muhammad. Termasuk daripada senjata tersebut adalah kekuatan. Termasuk senjata tersebut adalah apa? Adalah apa yang bisa kita buat daripada karangan-karangan kitab untuk melawan kufar Quraisy. Kalau Nabi Muhammad karangan kitabnya para penyair-penyairnya, para pujangga-pujangganya. Hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Sedikit pengen cerita tentang seorang ketika Nabi Muhammad sedang berdakwah di kota Mekah. Hadirin yang dirahmatullah subhanahu wa ta'ala, ada seorang yang dikenal kuat gagah perkasa di kota Mekah yang bernama Rukanah. Yang bernama siapa? Rukanah. Ini Rukanah dikenal dia gagah perkasa. Orang kufar, orang kafir, Nabi Muhammad SAW ingin mendakwahi dia untuk masuk kepada agama Islam. Nabi Muhammad mengatakan, wahai Rukanah, ala tattaqillah
wa taqbal ma ad'u ilaik. Wahai Rukanah, tidaklah engkau bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kau menerima atas apa yang aku serukan kepadamu, yaitu agama Islam? Maka Rukanah mengatakan, ya Muhammad, hal min syahidin yadullu ala sidqik. Wahai Muhammad, apakah ada saksi yang menunjukkan terhadap kejujuran engkau, wahai Muhammad? Namanya juga orang kufar, nggak percaya Nabi Muhammad SAW. Wajar kalau kita sih, kita yakinin bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang paling jujur. Ini seorang Rukanah, hal yadullu min syahidin ya Muhammad. Gala, wahai Rukanah, udah nggak usah banyak ngomong ente, kata Rasulullah. Kalau bahasa keren kita begitu. Bagaimana ara'aita in sara'tuka atu'min billahi wa rasulih? Wahai Rukanah, bagaimana pandanganmu jika aku melawanmu, bergulat bersamamu, apakah engkau akan beriman kepadaku? Akan beriman kepada Allah dan Rasulnya? Rukanah ini paling jagonya orang di Mekah, paling gagahnya perkasa dia di Mekah. Nggak ada orang yang berani sama dia, takut semua. Maka Rasulullah senjatanya lewat kegagahan dan keperkasaan Nabi besar Muhammad SAW. Mau duel Nabi Muhammad, asalkan masuk Islam, kata Nabi Muhammad. Tuh, kita makanya Nabi Muhammad udah capek-capek masukin Islam umatnya. Ini kita mau ngafirin umatnya. Jangan ikutin orang sebelah. Mafhum? Kita ini tariqah kita, jalan kita, metode kita ngislamin orang kufar dan mengislamkan orang yang masih Islam, cuman Islamnya belum benar. Mafhum? Nabi Muhammad SAW di sini, subhanallah, dilurusin Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengatakanlah, in sara'atuka atu'min billahi wa rasulih, qala na'am ya Muhammad. Wah, ini pentolannya, wahai Muhammad, ente mau berani sama aneh, ayo lawan aneh. Kalau bahasa kita orang Betawi, siapin. Atahayyata lil musara'ah, kata Nabi Muhammad, udah siap wahai Rukanah untuk berduel bersama aku, bergulat bersama aku? Qala na'am, tahayyatu, aku udah siap. Kalau orang Betawi gimana? Ngeluarin jurusnya. Nabi Muhammad ngeliatin aja Nabi Muhammad. Mulailah Rukanah itu bergaya dengan gayanya. Nabi Muhammad SAW pegang itu tangan, diputar, junggul balik dia. Allahumma salli wa sallim. Orang yang katanya kuat di kota Mekah itu jatuh, tergeluncur oleh Nabi besar Muhammad SAW. Berdiri lagi, mau lawan lagi, kata Rasulullah SAW. Muhammad, aneh masih heran sama ente, kok bisa ente jatuhin aneh, katanya. Kok ente bisa jatuhin aneh? Berdiri lagi, kata Rasulullah. Berdiri lagi, dipegang lagi tangannya, junggil balik lagi, jatuh. Kaget lagi, ini orang yang paling kuat katanya di Mekah. Masa segitu doang, kata Nabi Muhammad, kemampuan ente? Mana buktiin? Bangun lagi, dijatuhin lagi, dia nggak bisa bangun lagi. Hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Udah, kata Nabi Muhammad SAW, gimana, ente masuk Islam enggak? Enggak. Tuh dakwah Nabi SAW. Udah, padahal janjinya mau masuk Islam. Toman udah dijatuhin, junggil balik dia. Bertiga kali, masih belum masuk Islam. Nabi Muhammad akhirnya tuh ngomong sama siapa? Rukanah tadi. Siapa namanya? Rukanah. Ngomong, wahai Rukanah, itu ada pohon. Itu ada pohon. Itu pohon, kata Nabi, kalau anak panggil dia datang kemari. Allahumma salli wa sallim. Bangga kita ya punya Nabi Muhammad? Bangga apa enggak? Kita ucapkan salawat, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Itu pohon kurma, kalau anak panggil dia datang kemari. Subhanallah, itu pohon kurma jauh. Itu pohon jauh, dipanggil oleh Nabi besar Muhammad SAW. Dilihat itu Rukanah, datang apa enggak? Datang, subhanallah hadirin. Antum udah pernah lihat belum ada pohon jalan antum panggil? Udah lihat belum? Ini pohon kurma, di pohon datang, dipanggil sama Nabi SAW. Udah datang ke Nabi SAW, ngomong lagi. Nabi SAW, wahai Rukanah, engkau percayakah kalau misalkan ini pohon kurma, anda suruh balik lagi, dibalik lagi? Enggak percaya, dibalik lagi. Hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, apakah engkau beriman kepada aku? Enggak juga. Hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Ini perjuangan Nabi untuk ngislamin umat Islam. Maka ayo kita sama-sama bergotong royong, bangun ini majelis, kuatkan ini majelis, ajak sanak famili kita untuk hadir di tempat-tempat semacam ini, karena dakwah dan perjuangan Nabi Muhammad tidak hanya sebatas kekuatan hadirin.
bahkan seluruh yang Nabi Muhammad miliki untuk umatnya semua telah diberikan. Semoga apa yang bisa kita ambil daripada perkumpulan kali ini bisa membawa manfaat banyak. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarrugana min ba'dihi tafarrugan ma'suma wa la taj'al lahuma fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma wa la matruba. Allahumma la tada' fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah ولا دينا إلا قضيته ولا عيسرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب Jazakumullah khair, khairin jaza, Masya Allah. Mudah